Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Semoga kita selalu bisa menjaga iman dan imun kita selama masa pandemi seperti ini. Baiklah, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terlebih dahulu saya presensi dulu kehadiran dari anak-anakku sekalian. Oke, yang pertama Mas Akmal. Oh, sudah datang. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kepada Mbak Turni. Sehat, Mbak Turni? Alhamdulillah sehat. Mas Ipung, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pada pagi hari ini semuanya sehat selalu. Kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan baik. Ini disampaikan oleh Bapak Hasan Fuadi, nomor peserta mahasiswa 19040400090. Yang A, pengertian makanan halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Jadi, makanan yang halal ini adalah makanan dari dasarnya yaitu hal-hal yang halal, tidak ada campuran hal-hal yang haram, sehingga ketika prosesnya dia didapatkan dengan cara yang halal, kemudian diolahnya dengan cara yang benar menurut agama, tidak ada campuran hal-hal yang haram pula. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya untuk kesehatan. Artinya, makanan yang baik adalah berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Jadi mempunyai fungsi guna dan dalam tubuh tidak ada respon yang tidak baik. Dan makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan. Menurut Mas Akmal mungkin makanan itu baik dan cocok. Tapi menurut Mbak Turni mungkin tidak cocok. Mungkin karena terlalu berlebihan gulanya, sehingga Mbak Turni punya riwayat gula. Nah, itu tidak baik. Yang B, dasar Al-Quran. Ini didapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak terlampau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa seluruh makanan yang ada di bumi ini semuanya halal, kecuali beberapa saja yang haram. Di antaranya yaitu bangkai,
darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi apabila itu hanya untuk memenuhi tubuh kita supaya tidak mati, itu diperbolehkan. Tetapi kalau berlebih itu tidak boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Itu. Kandungan yang kecil, kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Ayat ini menganjurkan kaum muslimin yang beriman agar memakan makanan yang halal, lagi baik dan bergizi. Banyak makanan yang telah disediakan Allah di muka bumi ini, namun bagi umat Islam tidak semua jenis makanan lebih dinikmati, melainkan hanya makanan yang dihalalkan oleh Allah yang sudah pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kandungan ini sangat jelas bahwa makanan yang halal akan memberikan manfaat yang lebih terhadap orang yang memakannya. Tetapi kalau itu haram, akan juga berakibat pada orang yang memakannya. Itu kandungan ayatnya. D ini, pembagian makanan yang halal dan haram. Makanan yang halal sangat banyak sekali, diantaranya daging ayam, daging sapi, daging unta, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam ayat ini makanan yang diharamkan yang pertama bangkai hewan yang sudah meninggal, darah, yaitu yang biasa membawa aliran makanan ketika disembelih keluar darahnya. Daging babi merupakan daging yang jelas haram dari hewannya dan perbuatannya babi sendiri. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ini diharamkan. Jadi ketika menyembelih itu harus dengan menyebut nama Allah supaya tidak tergolong makanan yang haram. Nah, dari hal tersebut yang ini ada tugas untuk diskusi kepada anak-anak sekalian. Silahkan membuat kelompok sebanyak 3 anak. Dari 3 anak itu silahkan mencari macam-macam makanan yang halal dan yang haram sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 disertai dengan alasannya, sebab dihalalkan dan diharamkan. Yang ketiga, setelah diskusi dilaksanakan pada anak-anakku melalui WA atau melalui WA, kemudian dikumpulkan hasil diskusi itu melalui link yang sudah dikirim dalam grup tersebut. Nah, itu silahkan dikerjakan. Oke, sebagai evaluasi pertemuan hari ini, terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengumpulkan tugas hari ini. Semoga dengan mengumpulkan tugas ini, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.